Nasib apes menimpa Inter Milan usai kekalahan 5-0 dari Paris Saint-Germain dan gagal mengangkat trofi Liga Champions. Kini sang raksasa Italia itu juga dilanda bencana. Dalam waktu yang singkat, semua bek dan bahkan pelatih mereka terancam hengkang dari Giuseppe Meazza. Sementara kekacauan itu terjadi, Piala Dunia antar klub semakin mendekat. Inter pun agaknya kebingungan memikirkan apa yang harusnya dilakukan. Namun di tengah krisis itu, satu nama dari Indonesia bisa jadi menyelamatkannya. Starting 11 Moment kali ini membahas Jay Itzes yang bisa jadi selamatkan Inter Milan yang dilanda bencana. Bagaimana caranya? Simak selengkapnya. Pada pertengahan musim 2024-25 lalu, Inter Milan mendapatkan gambaran besar tentang dominasi mereka di semua kompetisi. Musim penuh harapan ini diawali dengan dominasi mereka di Serie A. Nerazzurri memimpin klasemen dengan poin yang cukup tinggi. Usai menghantam Udinese 2-1 pada pekan ke-30, Giuseppe Meazza mengira akan ada pesta. Tak cuma di laga, Inter Milan juga faktanya sempat mendominasi di Coppa Italia, mengalahkan Lazio 2-0 di perempat final. Inter kemudian melaju menghadapi rival sekotanya AC Milan. Tak cuma itu, di UCL, Inter juga secara mengejutkan kembali melaju jauh, bahkan sampai ke babak semifinal usai menahan imbang Bayern Munchen setelah kemenangan mereka di leg pertama di Allianz. Dengan semua keunggulan tadi, Inter percaya bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar untuk kembali menyabet gelar treble, seperti era Jose Mourinho pada tahun 2010. Pelatih Simone Inzaghi bahkan percaya bahwa timnya bisa membawa 4 trofi sekaligus termasuk Piala Dunia antar klub musim ini. Sayangnya, meski sudah optimis duluan, harapan musim treble Inter pada akhirnya malah berubah menjadi musim trouble. Inter Milan mengawali penurunan mereka usai ditahan imbang AC Milan 1-1 di laga semifinal Coppa Italia. Baru menyadari kalau menjaga asa semuanya secara bersamaan itu adalah hal yang sulit. Si ular biru mulai stres, Inter kemudian mulai alami pekan buruk di Serie A dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan berturut-turut. Pada pertandingan melawan AS Roma, Nerazzurri sekali lagi dilucuti. Kekalahan 1-0 membuat Napoli merangsek ke puncak klasemen dan meninggalkan si biru di belakang. Bencana berlanjut di Coppa Italia. La Beniamata dibantai habis oleh AC Milan dalam pertandingan yang berujung 0-3. Kehilangan 2 trofi dalam sekejap, Inter pun mengerahkan semua fokusnya ke Liga Champions. Setidaknya, aku masih punya UCL, begitulah mungkin harapan mereka. Namun seperti yang kita tahu, UCL buat Inter Milan juga pada akhirnya berakhir tragis. Si ular digeprek habis oleh PSG dengan skor telak 5-0 dalam pertandingan final mereka di Jerman. Tertinggal 0-2 di babak pertama karena gol-gol Achraf Hakimi dan Desire Doué, gawang Inter dibobol lagi oleh Doué, Vika Kvaratskhelia, dan Seny Mayulu. Dengan semua hasil ini, maka jelas sudah bahwa Inter tak mendapat apa-apa. Musim yang tadinya dikira bakal treble, malah jadi trouble. Usai musim yang berakhir tragis, kisah Inter pun berlanjut ke arah yang lebih negatif. Klub berjuluk Nerazzurri kini terancam alami krisis pemain back usai kekalahan mereka 5-0. Inter sejatinya masih memiliki beberapa back utama, namun tak bisa dipungkiri back mereka sudah terlalu tua, mau habis kontrak, mau dibeli klub lain, dan yang pastinya perlu regenerasi. Sebut saja contohnya adalah Francesco Acerbi. Kontrak Acerbi akan tuntas pada tahun 2026 dengan usia yang memasuki 37 tahun, Acerbi perlu regenerasi. Selain Acerbi, ada pun juga Stefan de Vrij yang kontraknya habis bulan Juni ini. Selain 2 pemain itu, Jan Bisek sebagai bek paling muda juga sedang diminati banyak klub-klub Eropa. Mulai dari Manchester United sampai dengan Tottenham Hotspur, semuanya menginginkannya. Bahkan pelatih Inter Milan saat ini, Simone Inzaghi, sedang diiming-imingi 30 juta euro per tahun oleh klub asal Arab yakni Al Hilal. Bahkan menurut laporan Foot Mercato, Inzaghi sudah sepakat akan menerimanya. Tawaran ini akan membuat dirinya menjadi salah satu pelatih termahal di dunia. Dengan semua kekacauan ini, lebih parah lagi Inter cuma punya waktu beberapa hari untuk persiapan.
Sebab dalam beberapa hari selanjutnya, gelaran Piala Dunia Antar Klub 2025 akan segera dimulai. FIFA menyediakan jeda transfer untuk klub-klub yang ingin menambah amunisi dari mulai 1 Juni 2025 sampai 10 Juni 2025. Dalam periode ini, tim harus secepatnya mengambil tanda tangan pemain yang ingin mereka beli. Inter Milan tentunya akan punya banyak PR mengingat krisis back dan semua kekacauan ini. Ngomong-ngomong soal Inter Milan yang butuh back, kita semua tentunya masih ingat dengan kabar bahwa Jay Itzels sedang diincar oleh mereka. Rumor ini pada awalnya disebarkan oleh jurnalis asal Italia, Nicolo Schira, yang melaporkan bahwa Inter mengirim pemandu bakat untuk memantau Itzels di pertandingan Venezia kontra Atalanta. Selanjutnya, agen Itzels, Bilal Akhente, juga ternyata mengkonfirmasi adanya kontak dengan pihak Inter Milan, namun belum ada kesepakatan. Melihat situasi saat ini, sekarang ini mungkin ada waktu yang tepat. Itzels bisa jadi akan menyelamatkan Inter Milan jika direkrut dalam waktu dekat. Lagi pula, sang kapten juga sepertinya akan segera dijual oleh klub Venezia yang kini terdegradasi ke Serie B. Serie B memiliki aturan di mana pemain non-Uni Eropa harus dibatasi. Itzels yang merupakan warga negara Indonesia jelas bukan termasuk Uni Eropa, yang mana secara tidak langsung kehadirannya di sana juga akan dibatasi. Selain dari faktor itu, klub yang biasanya terdegradasi juga seringkali membutuhkan dana. Menjual Itzels tentunya bukanlah ide buruk, mengingat nilai pasarnya yang cukup besar bagi klub sekelas Venezia. Memanfaatkan kesempatan ini, Inter juga bisa saja menggondol Jay Itzels guna meregenerasi back mereka yang sebagian terancam pergi. Dengan pengalamannya di Serie A, Itzels yang sudah terbukti bisa jadi sangat berguna bagi Inter Milan. Di Venezia musim ini saja, Itzels tercatat telah dimainkan sebanyak 35 kali. Keterampilannya di lini belakang juga sudah terbukti pernah membuat Juventus dan bahkan Napoli keteteran di musim ini. Bianconeri menjamu Venezia pada bulan Desember 2024, diprediksi kuat bakal menang. Juventus pada kenyataannya justru main imbang. Dengan kondisi krisis pemain belakang seperti tadi, Inter Milan tentunya akan kesulitan tampil di Piala Dunia. Sehingga pada jeda transfer Juni ini, Inter kemungkinan akan memborong banyak back. Jay Itzels memang bisa jadi bakal dipilih oleh mereka. Namun, perlu diketahui juga bahwa Itzels bukan satu-satunya opsi bagi Nerazzurri. Inter Milan masih punya beberapa opsi lain yang juga mungkin tersedia. Seperti contohnya adalah Sam Bukema dan John Lucumi dari Bologna dan Conny De Winter dari Genoa. Bukema adalah pilar utama pertahanan Bologna dengan 35 penampilan dari total sekitar 3.000 menit per main musim ini. Sama halnya juga dengan John Lucumi yang telah mengoleksi 28 caps bersama timnas Kolombia. John Lucumi juga berperan besar dalam kemenangan Bologna di final Coppa Italia dan membuat klub yang sama lolos ke UCL untuk pertama kalinya dalam 60 tahun. Dengan lolosnya Bologna ke UCL, harga keduanya pun diprediksi mungkin akan meningkat. Sementara itu, Conny De Winter dari Genoa mungkin bisa jadi pilihan baik. Dengan usianya yang baru 22, De Winter punya potensi untuk berkembang lebih jauh lagi. Namun sayangnya, ia juga kerap dikabarkan punya kekurangan di mana sikapnya yang kurang suportif di lapangan seringkali berujung pada kartu kuning. Jika dibandingkan dengan tiga tadi, Jay Itzels tentunya adalah pilihan paling tepat. Berpengalaman sebagai kapten, dan yang lebih baik lagi, harganya yang mencapai 5 juta euro tentunya masih terbilang murah untuk klub sebesar Inter Milan. Namun pada akhirnya, semuanya akan tergantung oleh keputusan klub. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Jay Itzels yang bisa jadi selamatkan Inter di tengah krisis ini. Bagaimana menurut kalian? Akankah Nerazzurri yang merekrut back asal Indonesia ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.